Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bau tak sedap dari peternakan ikan di Tenjolaya, Kabupaten Bogor tercium hingga radius 3 km. Warga Jawa Barat patut waspada. Kasus kematian demam berdarah tahun ini naik nyaris 3 kali lipat. Komplotan penculik ibu rumah tangga di Bandung akhirnya diringkus. Kasus ambruknya atap SMP Negeri 1 Talun, Kabupaten Cirebon kini ditangani polisi. Rusaknya atap meninggalkan tanya karena bangunan baru direnovasi pada 2021. Sementara biaya pengobatan 7 siswa yang terluka ditanggung pemerintah Kabupaten Cirebon. Ambruknya atap kelas di SMP Negeri 1 Talun kini ditangani Polresta Cirebon. 2 ruangan yang rusak, yakni kelas 9 dan laboratorium komputer disegel untuk kepentingan penyelidikan. Selain mengolah tempat kejadian perkara, polisi juga memeriksa sejumlah saksi. Penyelidikan ini untuk mengungkap penyebab ambruknya atap karena saat kejadian cuaca sedang cerah dan bangunan ini tergolong baru karena baru selesai direnovasi pada 2021. Mengamankan TKP, kemudian mengevakuasi korban, juga mengantisipasi jangan sampai ada masyarakat yang juga terkena kembali dari peristiwa ini. Kemudian kami juga melakukan olah TKP tentunya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ada dugaan unsur tindak pidana dalam kasus kejadian ini? Sementara kami masih melakukan olah TKP, nanti sekira ada perkembangan kami sampaikan. Pasca kejadian, tepatnya Selasa siang, pemerintah Kabupaten Cirebon mengecek gedung SMP N1 Talun. Pihaknya meminta agar seluruh genteng di lorong kelas diturunkan untuk menghindari peristiwa serupa terulang. Sementara perbaikan gedung menunggu anggaran dari hasil koordinasi dengan anggota legislatif. Penjabat Bupati Cirebon juga memastikan seluruh biaya perawatan 7 siswa ditanggung oleh Pemkab Cirebon. Semuanya yang 7 orang ini sudah ke rumah sakit ya, ke rumah sakit Medimas. Insya Allah nanti kami bersama Bu Ketua DPRD akan melihat ke sana kondisinya seperti apa. Nah itu insya Allah kita tangani untuk pengobatannya sampai dengan selesai ya untuk yang siswa-siswi kita. Selasa pagi, tiba-tiba saja atap ruangan kelas 9 dan laboratorium komputer sekolah ambruk dan menimpa 7 siswa. Saat itu mereka sedang ujian ulang atau remedial. Akibat peristiwa itu 2 siswa terluka di kepala dan 5 siswa alami luka ringan. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Puluhan mahasiswa di Kota Banjar mendemo kepala daerah dan wakil rakyat. Mereka menuntut transparansi pengelolaan keuangan daerah. Menjerit akan terampasnya kesejahteraannya. Penggalan orasi ini adalah desakan puluhan mahasiswa yang berdemo di kantor wali kota dan gedung DPRD Kota Banjar. Tak hanya pendemo, tetapi aksi pada Selasa kemarin juga disaksikan wali kota dan para anggota dewan. Mahasiswa menuntut kepala daerah dan wakil rakyat untuk terbuka dalam mengelola keuangan daerah, terutama proyek pembangunan. Menuntut seluruh pemerintah Kota Banjar dan anggota DPRD Kota Banjar untuk menolak segala bentuk gratifikasi, suap dan intervensi yang dapat mengaruhi independensi mereka dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, mendesak pemerintah Kota Banjar untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran termasuk proyek-proyek infrastruktur, pembangunan dan lain-lain. Aksi yang berjalan ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara mahasiswa dan pejabat daerah. Massa berharap komitmen kepala daerah dan para wakil rakyat ini dalam pemberantasan korupsi lewat transparansi pengelolaan keuangan daerah bisa dipegang. Eko Setiabudi melaporkan dari Banjar. Warga di Tenjolaya, Kabupaten Bogor, protes atas bau tak sedap yang bersumber dari peternakan ikan. Ternyata bau itu berasal dari pengolahan pakan ikan berbahan ikan mati atau ikan asin kedaluarsa. Peternakan ikan di Desa Gunung Mulia, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor ini diprotes warga.
Dalam 1 pekan terakhir, warga mencium aroma tak sedap dari tempat budidaya ikan jenis lele ini. Bahkan populasi udara yang ditimbulkan tercium dalam radius 3 km. Sekolah asrama yang ada di sekitar tempat peternakan ikan pun mencium bau menyengat itu dari siang hingga malam hari. Hal itu dinilai mengganggu proses belajar mengajar. Peternakan yang diduga peternakan lele dan berskala besar membuat udara cukup tercemar nih selama 1 pekan ini, sehingga mengganggu kegiatan pembelajaran anak-anak terkadang karena bau yang sangat menyengat. Termasuk proses ibadah di masjid pun sangat mengganggu. Yang notabene lingkungan kita adalah lingkungan alam kan justru, dan pendidikan, ada 2 pesantren di sini dan itu cukup terganggu sekali. Kalau air belum kita dalami ya, tapi yang sudah pasti adalah pencemaran udara itu terkadang mulai dari jam 11 sampai malam pun kadang masih tercium. Kedepan peternakan apapun yang berada di wilayah Tenjolaya sudah menggunakan teknologi yang kekinian ya, sehingga tidak ada lagi pencemaran lingkungan yang dapat merugikan, apalagi khususnya kegiatan pembelajaran itu sangat harus dihindari sekali. Adanya keluhan itu membuat pemerintah Kecamatan Tenjolaya pun menyidak peternakan ikan milik William. Ternyata bau itu datang dari pengelolaan pakan atau pelet yang menggunakan limbah ikan yang mati atau ikan asin kadaluarsa. Atas temuan itu, aktivitas pembuatan pelet ikan dihentikan dan diganti dengan bahan baku lain yang tak mengeluarkan bau menyengat. Mereka sudah paham, cuman mereka yang dikeluhkan asap, Pak. Kami kan itu ngopen. Jadi ikan sebelum diproses kita open ikannya. Jadi menimbulkan asap. Nah itu udah kita berhentikan, Pak, udah tidak ngopen lagi. Kan Pak, jadi kita nanti pakai alternatif pakai tepung ikan gini, Pak. Tepung ikan, jadi kita nggak pakai open lagi. Saling bijaksana lah masyarakat sini, dan kita juga mungkin ada kebijakan-kebijakan lainnya gitu, Pak. Surat teguran dilayangkan agar pengelola tidak lagi mengolah pelet ikan lele dari limbah ikan mati atau ikan asin kadaluarsa. Jika diulangi, usaha peternakan ikan ini akan ditutup. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting, pemerintah Kabupaten Bogor membangun rumah cegah stunting atau rumah ceting. Program itu diharapkan bisa mengatasi persoalan stunting anak dan ibu hamil dengan energi kronis. Ibu-ibu bersama anak-anak tengah berada di rumah cegah stunting atau yang disingkat dengan rumah ceting. Rumah ini adalah program pemerintah Kabupaten Bogor untuk menekan angka gizi buruk atau stunting. Di sini para ibu diberi penyuluhan cara mengatasi masalah stunting. Selain itu juga sebagai tempat penyaluran makanan bergizi untuk balita dengan kondisi stunting dan ibu hamil dengan kondisi energi kronis. Pemberian makanan bergizi, makanan yang sehat dan baik itu berdampak pada pertumbuhan anak-anak sehingga mereka bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan standar yang seharusnya. Mereka bisa lebih baik fisiknya dan juga otaknya juga lebih baik. Kita jadi tahu gimana cara ngasih makanan yang baik sama anak, juga tahu gimana merawat lingkungan supaya bisa mencegah stunting ini. Jadi rumah ceting ini sangat membantu sekali. Harapannya yang utama banyak anak yang bebas dari stunting ini. Selain meresmikan rumah ceting yang kedua, Pemkab Bogor juga membagikan sembako kepada 100 keluarga di Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur. Di desa ini terdata ada 109 balita dengan stunting dan 37 ibu hamil dengan kondisi energi kronis. Kabupaten Bogor adalah daerah dengan angka stunting tertinggi kedua se-Jawa Barat. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kasus demam berdarah di Provinsi Jawa Barat naik dibanding tahun sebelumnya, bahkan angka kematian naik nyaris 3 kali lipat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jabar hingga 10 Desember 2024, kasus DBD sebesar 56.000 lebih kasus, dengan jumlah kematian 320 orang. Kenaikan meningkat pada 3 bulan terakhir sejak September hingga November yang tembus 3.000 kasus.
Daerah dengan kasus tertinggi adalah Kota Bandung dengan angka 7.268 kasus, disusul Kota Depok dengan 4.825 kasus, lalu Kota Bekasi 4.904 kasus. Kenaikan kasus DBD karena tingginya intensitas hujan yang memicu kenaikan populasi nyamuk DBD. Tahun yang lalu itu kasusnya sekitar 19.000 kasus, ya 19.328 kasus dengan kematiannya 134. Ya, tadi kan kita harus bisa melihat berapa panjang lama, tiap tahun kan berbeda, musim hujannya berbeda. Masyarakat harus antisipasi kondisi ini, ya karena ke depan itu musim penghujan kita, ya dari mulai Desember, Januari, Maret itu mungkin akan lebih sering hujan. Diminta tetap menegakkan lagi 3M, ya jadi menguras bak mandi minimal 7 hari atau seminggu sekali.